Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bagian bab 5, Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini anggota kelompoknya. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Harmoni sendiri dapat diartikan keselarasan, keserasian, atau pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya itu dapat diartikan yaitu keselarasan atau keserasian dalam kekayaan sosial dan budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima bangsa Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, makanan tradisional, pakaian adat, dan lainnya. Salah satu contoh harmoni dalam keberagaman sosial budaya sendiri adalah bersikap dan berperilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuh sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas berdasarkan sifat yang dimilikinya. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Saat ini, tentu dengan kondisi yang semakin modern, tuntutan terhadap kesetaraan gender semakin menguat sehingga peran laki-laki dan perempuan tidak didasarkan kepada perbedaan jenis kelaminnya, tetapi dilihat pada keahlian dari masing-masing orang tersebut. Misalkan sekarang ini, banyak pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Contohnya dalam hal memasak, biasanya dikerjakan oleh perempuan, tetapi hal itu bisa juga dikerjakan oleh laki-laki. Serta pekerja pabrik yang biasa dikerjakan oleh laki-laki bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Di zaman kita merebut kemerdekaan, sudah banyak sekali para perempuan-perempuan perkasa yang turut serta di dalam mempertahankan kemerdekaan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya kaum laki-laki. Dengan demikian, apapun latar belakangnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengambil peran yang berguna dalam bermasyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sosial dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. 1. Faktor ekonomi. Permasalahan yang disebabkan oleh
faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. 2. Faktor budaya. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor budaya, misalnya gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing. 3. Faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. 4. Faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Satu, sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Kepercayaan atau religi adalah suatu keyakinan bahwa hal-hal yang dipercayai itu benar dan nyata. Antara lain Tuhan, manusia, benda, dan hewan, dan lain-lain. Ada harapan dan ada keyakinan. Akan kejujuran, akan kebaikan. Ada orang-orang yang dipercayai atau diserahi tugas, dan sebutan untuk sistem religi atau agama yang ada di Indonesia. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dalam artian di bahasa Inggris ini, society artinya sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, apalagi dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Maka dalam pelaksanaannya, setiap ormas harus berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sistem kemasyarakatan merupakan bagian utama sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan adalah sistem menghitung keturunan atas hubungan daerah. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat adalah kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah menguasai dan semakin canggih memanfaatkannya, maka akan semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan ini dapat diperoleh melalui satu, formal. Pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisir. Misalnya sekolah, akademi, dan universitas. Informal. Pengetahuan yang diperoleh dari lingkup semi formal, misalnya lembaga-lembaga kursus. Non formal, pengetahuan diperoleh dengan otodidak dengan pengalaman diri sendiri. Bahasa merupakan alat menyampaikan pesan baik tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh setiap orang yang berbicara dalam bahasa itu. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan keadaan kebahasaan Indonesia yang sangat kompleks. Hal itu terjadi karena terdapat sejumlah bahasa di wilayah Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa komunikasi di daerah masing-masing. Demikian pula halnya terhadap bahasa daerah.
bahasa daerah kita cenderung telah tergusur karena penggunaan bahasa daerah yang dianggap kampungan. Di samping itu, penggunaan bahasa dalam pergaulan saat ini seringkali menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul, bahkan bahasa yang menyimpang yang tidak pantas digunakan. Bahasa yang kasar, nama-nama binatang diucapkan pada orang lain. Ucapan kita itu mencerminkan kepribadian kita. Ingatlah pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan dan menjadi pokok baginya. Contohnya ada berburu dan merabu, menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam tepat, tetap peternakan, perdagangan, bidang jasa. Sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Kemajuan teknologi berasal dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas pertama alat-alat produksi, alat-alat distribusi, transportasi dan komunikasi, pakaian dan perhiasan, serta tempat berlindung dan perumahan. Kesenian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa yang terdiri dari seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Seni sastra, yaitu puisi dan prosa, seni pertunjukan, seni tari, seni drama, dan seni musik. Menurut Haviland, fungsi seni secara umum adalah sebagai hiburan bagi masyarakat, untuk menentukan norma perilaku yang teratur, sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lainnya. Bagian C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, permasalahan sosial ini biasanya disebabkan karena ketidaksesuaian pelaksanaan norma dalam masyarakat, dan biasanya juga di daerah-daerah terjadi permasalahan sosial karena adanya perubahan sosial. Nah, contohnya kayak gambar di samping ini. Gambar ini merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang terjadi di Lampung Tengah sana, di mana di dalam gambar ini terjadi konflik antara suku Jawa dan suku Lampung di sana. Nah, untuk menghindari dan mencegah terjadinya permasalahan sosial seperti tadi, dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil peran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, karena hidup bersih dan sehat sangat mempengaruhi kualitas mental dari masyarakat itu sendiri. Seperti kata pepatah yang berbunyi mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial diantaranya 1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana. 2. Mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. 3. Menumbuhkan rasa apresiasi atau menghargai terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya. Dan terakhir, terpeliharanya kerukunan hidup masyarakat dan membangun peradaban bangsa dengan cara mengembangkan dan membina budaya nasional. Upaya pengembangan dan pembinaan budaya nasional dapat dilakukan dengan 1. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka. Contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan yang mendorong bakat dari generasi muda tersebut. Yang kedua, ada pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan sosial. Sikap kritis di sini dimaksudkan dengan memandang budaya tersebut tidak dari satu sisi, melainkan secara luas. Lalu ada kebebasan berkreasi, dan yang terakhir media massa yang kreatif, inovatif, dan produktif.
Dua, upaya penyelesaian masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Permasalahan ekonomi dapat memperhambat terwujudnya persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan pembangunan dan pengembangan persaingan pasar yang sehat dan adil yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Akibat permasalahan ekonomi, terjadinya kemiskinan, terjadinya kriminalitas, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Upaya penyelesaian masalah ekonomi yang bisa kita lakukan perlu dikembangkannya persaingan pasar yang sehat dan adil, menghidupkan penghidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan cara mengembangkan dana jaminan sosial secara efektif, menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan struktur pasar yang merugikan masyarakat, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender ini adalah keadaan di mana menganggap bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah setara dan hak dan peluang yang didapatkan itu berbeda. Dari permasalahan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender, yaitu keadaan di mana laki-laki dan perempuan sudah dianggap setara dan memiliki hak dan peluang yang sama. Dalam permasalahan kesenjangan gender ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu A. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, ekonomi. Pemerintah membuat kebijakan ini agar setiap gender, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan peluang yang sama. Contohnya yaitu pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, di mana setiap gender, baik laki-laki maupun perempuan, bisa memiliki hak yang sama dalam mengikuti partai politik. B. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. C. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Dan D. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi ini dilakukan di daerah-daerah karena mengingat banyak masyarakat daerah yang masih menganggap bahwa laki-laki dan perempuan tidak bisa memiliki hak yang sama, misalnya dalam bidang pekerjaan. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan. Lalu yang F, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir, yang G, peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Lalu apa itu kemitraan antara laki-laki dan perempuan sih? Jadi itu merupakan suatu bentuk kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Yaitu salah satu contohnya mungkin dalam kegiatan belajar mengajar itu dilibatkan antara guru dan murid dalam pembelajaran. Lalu mengapa kemitraan antara laki-laki ini diperlukan?
Caranya bisa memajukan perekonomian, lalu meningkatkan partisipasi masing-masing dalam cara meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan. A. Melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. Sebagai perempuan, kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan mengikuti pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Karena dengan pendidikan kita mampu meningkatkan kualitas diri dan dengan itu kesetaraan gender dapat dicapai. B. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan. C. Berupaya memberdayakan diri dengan meningkatkan kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri ini adalah hal yang penting dilakukan agar sebagai perempuan tidak mudah direndahkan atau merasa rendah dan lebih percaya diri untuk mendapatkan hak dan peluang yang sama. Lalu selanjutnya yang D, bisa memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Lalu yang E, pelaksanaan pelatihan pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program perencanaan pembangunan. Lalu yang terakhir dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan ini dapat mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.